Halo guys, welcome back my YouTube channel. Thank you sudah datang di YouTube saya. Kali ini gue akan bahas tentang masa-masa saya saat SMA, serta saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah teman-teman kasih ke saya. Dan jangan lupa, I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading. gue akan cerita tentang pengalaman kenapa sih saya bisa masuk di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Awal mulanya pada saat saya SMP, setelah saya ujian nasional, saya ragu dengan nilai saya awalnya. Kira ini saya gede nggak sih, kalau saya udah lulus nanti gimana ya, saya masuk kemana, saya bingung kan. Ntar kalau saya gede saya nggak bisa masuk sekolah negeri, saya kebetulan kan pengen masuk sekolah negeri, saya takut nilai saya kecil. Lalu kebetulan SMK Negeri 2 Pangkal Pinang ini pada beberapa bulan yang lalu, setelah saya ujian nasional, mereka datang nih sosialisasi, adalah seleksi gelombang pertama. Pada saat gelombang pertama saya nggak ikut, dan pada saat gelombang kedua saya baru ikut nih. Pada saat saya ragu dengan nilai ujian nasional saya ikut. Datanglah bersama orang tua ibu saya. Kemudian kami seleksi, kemudian saya melakukan pendaftaran. Saya bingung nih, saya jurusan apa ya, saya nggak tahu, saya mau masuk SMK 2, saya juga nggak tahu mau masuk jurusan apa. Kebetulan saya cari banyak peluang, dan pada saat itu peluangnya itu teknik pemesinan. Saya dengan tegas, dengan refleks, yaudah misalnya saya lulus, saya bisa sekolah di negeri, udah saya masuk daftar teknik pemesinan. Terus setelah saya pulang dari pendaftaran itu, saya bingung, aduh, yakin nggak sih saya masuk jurusan ini? Ya udahlah, semoga saya lulus. Semoga saya nggak lulus deh, menurut saya yang penting. Tapi saya ikut tes. Setelah ikut tesnya itu saya ingat tesnya psikotes sama tes psikotes. Setelah tes psikotes selesai, sebelum ujian nasional keluar, saya sudah tahu hasilnya kan. Alhamdulillah saya lulus, dan saya lulus di teknik pemesinan di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Dan pada saat itu saya ingat saya peringkat keempat kalau nggak salah. Yang saya, oh my god, saya masuk SMK Negeri 2 Pangkal Pinang, ya ampun. Dan saya ingat, aduh, udah deh, ambil nggak ya, saya bingung antara mau ambil atau enggak. Tapi saya pengen, takut enggak gagal juga kan ntar kalau saya ujian nasional nilainya kecil, nggak bisa masuknya sekolah lain. Ya udah deh, akhirnya saya masuklah di SMK. Saya ambillah di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang, saya daftar segala macam, dan ternyata nilai ujian SMP saya sudah keluar. Tetapi karena saya sudah daftar ulang segala macam, saya nggak kepikiran lagi mau masuk SMA berapa segala macam. Ya udah, saya fokus ke SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Pernah nggak pacaran saat SMA? Saya nggak pernah pacaran saat SMA, tapi saya ingat pada saat saya kelas 2 SMA itu saya pernah menangis gara-gara saya pernah flashback dengan pacar saya atau mantan saya pada saat SMP. Dia kan pengen masuk SMA kan, jadi chatlah segala macem pada saat zaman masih SMA ke mantan saya di SMP. Tetapi pada saat saya mau dekat, dia nggak mau menerima saya. Dan dia nggak mau menerima saya, oke, nggak apa-apa, tapi saya cukup perhatian sama dia. Tapi ternyata pada saat dia mau masuk SMA, dia berpacaran dengan orang lain, dan saya diabaikan. Dan itu saya rasa benar-benar sakit, dan sampai sekarang saya nggak punya pacar. Selanjutnya, pelajaran yang disukai minimal 5 saat SMK. Oke, pelajaran yang sangat saya sukai, yang pertama bahasa Inggris, kemudian matematika, kemudian yang pasti teknik produktifnya, teknik pemesinan, karena suka nggak suka kita sukai. Kemudian komputer, saya sangat sekali komputer, multimedia saya sangat suka sekali. Kemudian apa ya, satu lagi, biologi, saya sangat suka biologi. Kenapa suka biologi? Maka dari itu, dengan sukanya biologi, saya bisa melanjutkan ke pendidikan saya pada saat saya kuliah. Nanti saya akan cerita deh kenapa kuliah saya itu ngambil jurusan itu, dan kenapa saya masuk jurusan itu. Oke, selanjutnya,
pernah nggak ultah diraya di kelas? Saya pernah diraya di kelas. Oke, terima kasih buat teknik pemesinan 3. Mereka adalah suatu sahabat-sahabat saya yang sangat sukses pada saya. Saya ingat pada saat kelas 3 SMA, mau umur saya 17 tahun. Saat itu kan sesi foto nih, ramai-ramai, sesi foto ramai-ramai. Saya berdiri di depan. Saya udah curiga deh, kayaknya mereka bakal ingin saya. Kau pedean ya. Aduh, udah selesai foto bersama. Itu momen kami foto, kami belum pernah foto ramai gitu. Dan saya, oh ya, SMA saya pada saat itu cowok semua, kalau teman saya pada kelas saya cowok semua, nggak ada cewek jurusan saya, kan jurusan teknik pemesinan kan. Jadi kami berbaris nih. Oke, kembali ke foto, kami baris tempat. Udah selesai, mereka melemparkan saya dengan telur, dengan sagu, dan saya kumal kusam. Ih, bener-bener jijik banget. Dan akhirnya ya udah, karena 17 tahun ya udah saya kasih kasihin aja lah sama teman saya. Dan itu pertama kali saya rasa ulang tahun saya dirayang sama mereka. Thank you sobatku teknik pemesinan 3. Kemudian bolos pernah enggak? Kalau untuk bolos saya enggak pernah. Kebetulan saya sangat saya sangat suka sekali dalam belajar. Saya tidak ingin menyia-nyiakan satu pelajaran apapun itu, karena kalau saya sia-siain apabila saya enggak masuk, saya ngerasa saya bakal tinggal materi dan saya nggak bisa ngejar tugas PR segala macam. Maka dari saya nggak mau kalau saya nggak belajar, karena yang pasti mikir orang tua lah. Lagian kalau nggak sekolah ngapain? Nggak ada tidur bangun nonton, nggak lah. Selanjutnya, pernah nakal nggak saat SMA? Pernah nakal nggak? Pernah lah. Saya mau cerita nih. Saya ingat zaman saya SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu pada saat pelajaran fisika, guru saya menyuruh semua murid di kelas itu, ini sama-sama kelas ya, bukan saya pribadi ya, sama kelas itu, suruh diam. Oke, kami diam, terus kami kembali berisik lagi, kemudian sengaja berisik lagi, dan akhirnya guru kami itu keluar kelas dengan menangis dan dia tidak mau masuk lagi ke dalam kelas. Dan hal itu tetapi saya bersama teman-teman sepakat kami tidak membujuk ibu guru ke dalam kelas, karena ya akhirnya kami datang minta maaf karena kami cuek. Akhirnya dia masuk kelas kembali. Kalau kami udah nggak masuk juga nggak apa-apa, kata kami gitu. Itu yang ya Allah, dosa banget, maaf ya ibu saya lupa namanya, tapi ibu saya maaf ya. Itu guru fisika saya pada saat kelas 2 SMA, ibu perempuan ya pastinya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang pernah SMA itu pelajaran apa ya? Oh, pelajaran kimia. Saya lupa ngerjain tugas, atau saya lupa ngerjain tugas deh. Saya lupa ngerjain tugas, lalu saya disetrap di depan ruang guru. Untungnya tuh rame-rame, nggak sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran bahasa Inggris. Kami sengaja nggak membersihkan kelas teman-teman, agar waktu kami sibuk membersihkan kelas itu lama. Jadi ibaratnya 60 menit dalam satu pelajaran. Kita bersihin kelas 20 menit, jadi masih tinggal 40 menit untuk kita belajar. Maaf ibu Eni, saya ingat ibu Eni, maaf ibu, tapi ibu itu saya salut, dia selalu memberikan motivasi kami, tidak putus asa memberikan motivasi kami setiap pelajaran segala macam hal. Thank you ibu, dan alhamdulillah kami bisa rata-rata lulus sekolah, kemudian menggapai cita-cita yang baik dan benar. Thank you bu. Kemudian 5 hal yang tidak bisa dilupakan saat saya menjalani masa-masa SMA. Saya pernah jalan kaki dari SMK dari 2 Pangkal Pinang sampai perbatasan kota Pangkal Pinang, Aceh Timur. Saya pernah pulang itu. Kemudian saya pernah berdiri di lapangan tadi pada saat saya pelajaran kimia. Kemudian pada saat saya pramuka, kenangan bersama teman-teman, kena hukuman segala macam. Karena yang pasti pada saat sekolah ada suatu kenangan-kenangan yang terindah bagi saya bersama teman-teman yang bisa kenal mereka seluruhnya selama 3 tahun, karena itu masa-masa yang luar biasa. Kemudian adalah dengan gurunya, hal yang tidak bisa saya lupakan. Pokoknya saya mempunyai banyak mengucapkan terima kasih banyak buat guru-guru yang sudah mengajar saya. Thank you. Untuk jurusan yang saya inginkan apabila saya diulangi kembali masa-masa SMA, saya ingin masuk jurusan teknik komputer jaringan atau multimedia, karena saya sangat
suka sekali dengan Photoshop, kemudian editing segala macam, video, kemudian foto. Saya suka lah sekali. Kalau bisa dikasih kesempatan, saya ingin sekali masuk jurusan itu. Pelajaran yang tidak saya sukai, kalau pelajaran yang tidak saya sukai itu adalah nggak ada, semuanya saya suka. Cuma ada beberapa guru yang mengajar, menurut saya nih ya, karena tidak semua guru mengajar yang sama dengan yang kita sukai. Kadang guru yang dia mengajar mereka tapi saya tidak mengerti. Contohnya saya sangat suka sekali pelajaran matematika, tetapi jika ada guru yang tidak mengajarnya yang kurang saya sukai, maka dari awal sampai akhir saya nggak suka matematika itu. Saya nggak bakal ngerti pelajarannya. Tapi kalau saya suka gurunya dan saya suka cara mengajarnya, maksudnya cara mengajarnya, saya pasti bakal ngerti dan saya suka. Tapi intinya saya suka kok semua pelajaran, tergantung sama gurunya aja mau atau nggak ngajar. Itulah video cerita saya semasa SMA, pengembangan saya masih SMA. Alhamdulillah saya di sana sangat banyak sekali pembelajaran yang dimana saya keluar benar-benar dari zona nyaman saya. Saya ingat selain saya mau masuk jurusan ini, tetapi itu ada jurusan yang dimana saya harus keluar dari zona nyaman saya. Akhirnya sekolah saya kelar dan saya mempunyai peringkat yang sungguh luar biasa pada saat saya masih SMA. Dan saya pengen buat teman-teman yang akan melanjutkan dari SMP ke sekolah atau dari sekolah maupun kuliah segala macam, ingat kalian tidak boleh bertahan di zona nyaman, kan harus keluar dari zona nyaman kalian agar kalian bisa menemukan tantangan baru atau pengalaman baru. Sukses atau enggaknya kita itu tergantung dari kita sendiri mau atau tidak akan menjalani. Intinya tetap semangat, jalani semuanya dengan ikhlas. Dan semuanya teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kalian meninggalkan channel YouTube ini, jangan lupa kasih subscribe agar saya lebih semangat, dan kasih like serta komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.